beserta pengurus PKK Kelurahan Medan Satria dari Pokja 1 sampai dengan Pokja 4. Yang kami hormati ibu-ibu RW yang cantik-cantik, RW dari RW 1 sampai dengan RW 11. Yang kami hormati para asatidzah, para budak, para pimpinan majelis taklim sekelurahan Medan Satria, Al-Mukarramah wal Mukarramah, Uminda Ustazah Hajah Kokom Komariah, Uminda Ustazah Hajah Helmi, Uminda Ustazah Hajah Indah Masjidah, Uminda Ustazah Hajah Yom Masurah, Uminda Ustazah Hajah Nunung, Ustazah Hajah Marhani, Ustazah Hajah Latifah, Ustazah Hajah Rusla, Ustazah Hajah Mimi, Ustazah Hajah Tawasita, Ustazah Hajah Amsaroh, Ustazah Hajah Triningsih yang tugas ibu, Ustazah Hajah Rustia, Ustazah Hajah Dede, banyak banget ya yang hadir, alhamdulillah. Ustazah, para asatidzah, para pimpinan majelis taklim sekelurahan Medan Satria yang sama-sama kami hormati. Yang kami hormati juga kami cintai Wali Andita yang suaranya begitu merdu ya Bu ya. Ketagihan Ibu yang dengar suaranya. Al-Mukarramah wal Mukarramah, Uminda Ustazah Hajah Irma
Ketua PKK Kelurahan Medan Satria. Ya Bu, mantan pacar. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Pengajian Kelurahan Medan Satria, sudah. Dan yang saya hormati ibu-ibu RW dari RW 01 sampai RW 011. Mana ya Bu RW ya? Iya ya. Yang kelihatan brosnya doang nih. Alhamdulillah ya, seragam ya Ibu ya. Ini semua yang beliin. Hai bener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu. Wah Ibu nggak pakai seragam? Kan kemarin saya beliin 11. Ini. Alhamdulillah ibu-ibu RW-nya bisa di semua. Dan yang saya hormati ibu-ibu kader posyandu, kader PKK, ibu-ibu RT yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Tentunya pada pagi hari ini patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas berkat rahmat taufik hidayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling utama nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir bersilaturahmi di aula kantor Kelurahan Medan Satria dalam rangka pengajian rutin bulanan memperingati Isra Mi'raj dan sekaligus tawakuf penutupan pengajian sementara ya Bapak Ibu, karena Lebaran mulai lagi. Insya Allah biar sehat ya. Salawat salam tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua berikutnya sampai akhir zaman. Gantian ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ustadzah, para guru, para orang tua, para tokoh sesepuh dan diri sepuh masyarakat, mobil khusus yang sama-sama kita muliakan, Lurah Medan Satria Bapak Wawan Hermawan, Ketua Forum Komunitas RW Bapak Haji Rahmat, Ketua RW 010 dan sekaligus Ketua Gardu RGR Triple 1 Pak Ahmad Sanusi atau Bang Ahmad, para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian yang mudah-mudahan pagi hari ini kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kama huwa ahlu, puja dan puji syukur hanyalah milik Allah
kita bisa meluangkan waktu dan menempatkan diri untuk melaksanakan Thalabul ilmi dengan harapan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal kebajikan di sisinya serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian, saat ini sedang berada di bulan Rajab, benar ya? Kalau kagak salah, guys, 2 hari lagi kita akan merayakan penting yang bernama Isra wal Mi'raj. Kita tahu bahwa Isra dan Mi'raj itu oleh-oleh yang dibawa oleh Rasul adalah sholat. Jadi kita bicara sholat. Dalam surah Al-Mu'min ayat 23, kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat dan sabar untuk menjalani kewajiban itu. Ibu-ibu, kalau hidup kita mulai melangsa, susah, mau ngapa-ngapain itu kepentok, selalu gelisah, ekonomi sulit, bagaimana kita merubah hidup? Apalagi ini tahun 2026, tahun baru yang tentunya kita berharap harapan-harapan kita bisa terwujud. Benar? Yang kemarin tahun 2025 masih belum kesampaian, masih belum terkabul, mudah-mudahan tahun ini bisa terkabul. Lalu bagaimana caranya? Ketika kita mengalami hal yang semacam itu, kita ingin merubah hidup, maka gampang, mulailah dengan sholat. Kenapa dengan sholat? Karena sholat itu yang digerakkan bukan kaki dan tangan, tapi hati dan jiwa. Dan ini amat sangat berat. Makanya kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Di antara 2 alat pertolongan yang paling berat itu sholat. Karena kalau orang tidak punya tekad yang kuat untuk merubah nasib, dia tidak akan pernah mampu untuk senantiasa melaksanakan sholat. Nah, ini makanya kita mulai dengan sholat. Perbaiki sholat kita, insya Allah hidup kita beres. Kita ini kadang kerja, kita punya laki, kadang kerja untuk hidup, tapi kita lupa bahwa kita hidup ini untuk ibadah. Sehingga hanya untuk kerja kita mengabaikan ibadah, kita melupakan sholat. Pada akhirnya kehidupan kita menjadi tidak bermakna. Akhirnya kita hidup seringkali gelisah. Beda, Bu, orang tua dulu, terutama orang Betawi di sekitar sini, ini dulu sawah kalau nggak salah ini. Orang dulu itu ilmunya kagak banyak, tapi dipakai. Karena paling kagak dia cuma tahu 3 kitab. Akidahnya sifat 20, fikihnya ada babul minan, akhlaknya adabul insan. Cuma 3, tapi dipakai. Karena dipakai dan selalu ingat dengan Allah, makanya hidupnya tenang, hidupnya anteng, nggak pernah berasa gusuk dengan persoalan. Sehingga anak minimal 12 kagak puyeng nampaninnya. Benar nggak? Orang tua kita dulu anak minimal 12, benar? Ini pagi-pagi gini hari, udah pada bergemretan, minta nyarat. Nyarat lah, katanya tenang dong. Dia teriak lagi, nyarat, tenang. Yang ada tuaan, ya kan? Dia imlok tutup saji, bangun nasi dia intip, buset, dia bujingkat, buset, nyawa nasi secomotan, sudah rabu 11, masih dia bilang tenang juga. Lah ini orang beriman.
nggak pernah merasa bahwa itu masalah. Karena apa? Hatinya selalu ingat Allah dan pasti akan ada jalan keluar. Makanya begitu teriak lagi anaknya, nyak nyarak, kata emaknya, entar dulu. Yang tuaan tadi yang ngintip apa bakul nasi, dia langsung protes, nyak, ayah intip bakul nasi itu tinggal secomotan sudah ada 11. Bagaimana mau tenang? Emaknya langsung marah, lu taunya gegares, taunya ngelepok, kan benar? Pas di depan rumah ada pohon mengkudu, dia petikin daun mengkudu sepengki, kebagian tuh anak sepilik mentung. Cuma hijau banget, nasinya pada ngumpet di daun mengkudu, bener gak? Tapi alhamdulillah pada hidup kita bener. Ini karena apa? Hati tenang, tentram, makanya segala persoalan bisa diselesaikan. Kalau hati kagak tenang, rasa busuk, gelisah, jangan kata 1000, satu aja masalah kagak kelar-kelar. Lakinya pulang dari sawah, bawa burung, ada burung ayam-ayaman, ada burung lekok, ada burung pikiran, benar ya? Tapi yang paling penting itu burung pikiran, betul. Karena dagingnya agak banyakan. Kalau yang lain mah emang pulang gitu, terus daging doang. Anak 12, belum bapak sama emaknya. Tapi itu tadi karena iman kagak jadi pusing, bawakan dondongnya dia petikin sama juga dua peki sampai tetangga kebagian dan kita sampai tidak bisa bedain mana bawakan dondong sama daging burung. Sama kan? Alhamdulillah itu makanya orang dulu nggak pernah pusing sama itu, betul karena iman. Kalau tahu-tahu kagak ada angin, kagak ada hujan, itu ada lalu daging ayam, pasti ayam merah kapur dipotong. Benar? Udah nyetir ini kan? Kita bilang ke bapak, Pak, ngapa kagak segeran? Gua keluaran, marah. Anak sekarang yang kena MCD, KFC, apa segala macam CC itu, coba suruh makan tuh ayam merah kapur, mati. Apa kata dokter? Kubunuh. Tapi dulu kita enggak, karena iman, kita makannya dengan iman, itu rezeki dari Allah dan pasti baik. Belum. Ini dulu seampar-amparannya sawah. Kalau kita aus gampang, tinggal sampah-sampahnya digeser-geser. Ya, kita pakai dongalio diseruput. Benar nggak? Coba sekarang kali aja kita seruput modal kita mati. Kenapa bisa begini? Karena orang dulu ilmunya dipakai. Kita itu diajari wudu dari mulai cuci tangan. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin. Kan begitu. Sampai ke umur baca doa. Apa masukin air ke hidung baca doa, sampai kelar baca doa. Kalau sekarang orang kadang-kadang wudu kayak cacing cebok, cemak-cemek kelar. Doanya ketinggalan deh. Gimana mau berkah? Hanya masalah ibadah fisik, hatinya kagak dibungkus dengan doa. Nah, iman ini yang kurang di kita. Pada akhirnya hidup kita gelisah dan selalu penuh dengan masalah. Sholat kita pun menjadi tidak tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Padahal dalam sholat misalnya saat duduk di antara dua sujud, Robbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangilah aku, wajburni. Ujbur itu kalau kata orang Betawi, kalau patah disopak, kalau sobek dijahit, kalau bolong ditambel. Seharusnya kalau doa itu maju, nggak ada yang bolong-bolong lah, nggak ada. Wajburni, wahdini, kita dikasih petunjuk langkah mana yang ada rezeki. Ini kenapa sekarang ini nggak manjur? Orang dulu baca Bismillah aja manjur luar biasa. Itu japanya dikerik-kerik buat obat, alhamdulillah baik. Bener gak? Baik, cuma pakai japa itu. Makanya kalau
kita ngaji saban hari tidak menambah iman, berarti ngaji kita bermasalah. Oleh karenanya niatnya yang harus diperbaiki. Zaman sekarang ilmu orang kebanyakan di YouTube aja udah kayak apa tahu? Belum di media sosial yang lain. Postingan saban hari di WA penuh dengan nasihat. Tapi kenapa tidak menggugah hati? Karena keberkahannya sudah hilang. Kalau iman kurang, keberkahan kagak ada. Orang dulu yang namanya sawah kan tinggi-tinggi, bener. Motongnya pakai aneh-aneh, benar kan? Kuning tetap, hijau lewat, kuning tetap, hijau lewat. Yang hijau pada bakal diambil, sebulan kemudian burung pada pesta, benar. Belum bisa lagi bekas beras, nasi bahasa Inggrisnya beras bahasa Inggrisnya berapa ini? Fokus dia, fokus. Ayo foto satu. Semua. Tuh, 2, 3. Oke. PRW, lagi ngapain PRW? Lelah banget kayaknya ya.
Mana? Ada meja sih, Bang. Mana? Balik. Buang. Mana Pak Haji? Anaknya apa ya? Nah, ini baru. Bye-bye.
Makan, makan. Nasi Pak RW. Nah, nih, PRW-nya nih. Wow, mantap.